Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para jamaah al-Asran rahimakumullah yang selalu teteh hormati, yang selalu teteh cintai semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus yang lagi mendengarkan kajian bersama teteh ini, kita selalu diberikan rahmat Allah, selalu diberikan magfirah Allah, inayahnya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahirnya dan juga sehat batinnya kita, yang paling penting itu mungkin ya. Karena kalau misalkan batinnya kita sudah sehat, maka insya Allah ya nanti semuanya juga akan ikut sehat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kakak, mungkin untuk beberapa VT kemarin teteh yang sebelumnya ya sudah membahas ada beberapa VT, mungkin sekarang untuk melanjutkan VT-VT yang selanjutnya masih di tema soal jawab, dikarenakan banyak juga ternyata lewat YouTube ataupun lewat TikTok dari Al Asran. Ternyata banyak juga yang bertanya perihal tentang hukum, mohon maaf banget, mungkin sekarang insya Allah teteh baru sempat jawabnya. Karena memang teteh tidak terlalu fokus ya kalau untuk melihat komen-komen itu, karena sudah ada admin teteh kan yang ininya. Ya maka sama admin teteh itu dicatat katanya teh ini kasihan yang banyak yang bertanya. Oke, mungkin teteh jawabnya lewat VT aja ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk lewat YouTube ataupun TikTok Al Asran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Ini ada pertanyaan yang pertama ini, nggak tahu ya ini dari siapa ini teh yang bertanya teh. Teteh, kalau sudah sholat Jumat iya, tapi tertinggal satu rukun atau satu rakaat, apakah harus sholat zuhur lagi? Oke, apakah kalau misalkan kita tertinggal satu rakaat, apakah nanti kita harus menyempurnakan dengan sholat zuhur? Kakak begini kak, kalau misalkan kakak itu tertinggalnya baru satu rakaat ataupun baru satu rukun gitu kakak ya. Misalkan contoh gimana ya, misalkan kita tuh gak kuat nih pengen pipis misalkan ya, kita tuh ketika gak kuat nih pengen pipis, akhirnya kita ke kamar mandi lah, akhirnya kita tertinggal. Nah ketika kita udah mau masuk lagi ke masjid, kita mengikuti imam, ternyata sekarang imam udah posisi ruku, atau misalkan imam sekarang udah posisi i'tidal, berarti itu kan masih di dalam satu rukun. Atau bahkan ketika si imam udah posisi ketika sujud misalkan karena kita BAB misalkan ya, jadi agak lama gitu ya teh. Nah maka itu gimana, kita cukup menyempurnakan kak ya. Apakah itu sholat Jumatnya tetap syah? Tetap syah kak, karena yang diwajibkan itu adalah idraku rokaatin ma'al imam. Jadi kita itu harus mendapati minimal satu rukun atau satu rokaat bersama imam di dalam melaksanakan sholat Jumat tersebut. Misalkan kita bisa lihat referensi lain, misalkan di dalam kitab Safinah itu ada di dalam syarahnya ya, di syarhi karangan Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani fi rakaatil ula bi tamamiha. Dalam referensi itu dikatakan disyaratkan berjamaah itu pada rakaat pertama itu secara sempurna. Jadi dalam artian hingga sujud yang kedua. Jadi di dalam artian sampai batas pada sujud yang kedua, itu kan berarti masih pada rakaat yang pertama, itu tetap syah-syah aja gitu ya. Dan apakah nanti kakak harus melanjutkan dengan melakukan sholat zuhur? Tidak perlu. Jadi cukup nanti kakak itu menyempurnakan dengan rakaat yang satunya lagi yang belum dilakukan oleh kakak. Jadi cukup begitu aja ya. Jadi seperti kayak masbuk lah gitu. Jadi kakak itu tidak perlu menyempurnakan dengan sholat zuhur kakak ya. Begitu kakak, insya Allah ya bisa difahami kakak. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan imam itu sholat sunnah, misalkan seperti tahiyatul masjid. Nah, apakah kita bisa bermakmum terhadap imam tersebut? Kalau berarti ini imamnya lagi sholat tahiyatul masjid, bisa kak, bisa. Jadi boleh kak kita itu berjamaah dengan orang yang lagi melakukan sholat sunnah, bisa. Jadi kita tuh masuk ke masjid, misalkan kita berjamaahnya sudah lewat misalkan. Kita masuk ke masjid misalkan jam 1:30 siang,
Sudah tidak ada yang melakukan berjamaah. Kemudian ketika kita masuk ke masjid, kita melihat ada orang yang lagi melakukan sholat. Kita nggak tahu apa itu lagi sholat fardu, apa itu lagi sholat sunnah, kita kan nggak tahu. Misalkan kita tuh nggak tahu, gitu ya. Apakah kita boleh ketika kita baru datang berjamaah terhadap orang yang melakukan sholat tersebut? Boleh. Meskipun orang tersebut lagi melakukan sholat tahiyatul masjid, boleh. Cukup kita memberikan isyarah, kita sedikit menepuk kalau kita di belakang sedang ada yang bermakmum. Maka boleh di sana, meskipun imam kita itu sedang melakukan sholat sunat gitu. Itu bisa kita lihat juga ada itu dalam kitab Safinah juga ada ya. Dalam Safinah juga ada, karena kan salah satu syaratnya kita berjamaah itu kan wa ayyatafaqa nagmu sholatihima. Kan itu kan di dalam itu ada di dalam matannya juga ada itu karangan Syekh Salim bin Sumer. Itu kan salah satunya syarat berjamaah itu wa ayyatafaqa nagmu sholatihima. Jadi harus sama nih bentuk sholatnya si makmum dengan bentuk sholatnya si imam. Jadi kalau misalkan sholat sunnahnya sama dengan bentuk kayak sholat fardu, itu syah-syah aja. Kecuali kalau misalkan kita menemukan sholat sunnahnya itu nggak sama bentuknya. Seperti apa? Misalkan seperti sholat sunat jenazah. Kalau sholat sunat jenazah kan itu beda bentuknya seperti sholat fardu. Kan sholat sunat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kan nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kalau itu kita nggak boleh, kita makmum terhadap orang yang sedang melakukan sholat sunat jenazah. Atau misalkan orang yang sedang melakukan sholat sunat gerhana misalkan. Nah itu juga sama, nggak boleh. Karena itu bentuk sholatnya beda. Tapi kalau misalkan kita lagi melakukan sholat sunat duha, kita lagi melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, misalkan di masjid gitu ya. Apalagi yang biasa dilakukan sholat sunnah? Sholat qobla, sholat ba'da, kan itu bentuknya sama. Ada posisi berdiri, ada ruku, ada sujud, sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah di jumlah rokaatnya. Ya kalau misalkan jumlah rokaatnya ya jelas nggak sesuai gitu ya kan. Kita mau sholat duhur, ini orang yang menjadi imam lagi tahiyatul masjid hanya 2 rakaat saja, ya nggak apa-apa. Nanti kita tinggal menyempurnakan lagi untuk rakaat yang selanjutnya, ya. Begitu mungkin kakak ya. Ini adalah dalam kitab Safinah juga kakak. Oke teteh katanya kalau kita biasa sholat sunnah terus jadi ketinggalan karena sakit, kan itu tetap dapat pahala ya teh? Ya, kalau kita sudah istiqomah maka tetap kita itu dapat pahala. Kita tidak bisa melakukan sholat sunnah karena udah saking madoratnya tubuh kita untuk melakukan ibadah sholat, kita masih tetap dapat pahala. Dapat pahala itu adalah jika kita sudah istiqomah melakukan sholat sunnahnya tersebut gitu. Ya udah bertahun-tahun kita tuh gak pernah meninggalkan duha. Sudah bertahun-tahun kita itu gak pernah meninggalkan witir, gak pernah meninggalkan tahajud. Pada suatu ketika kita sakit yang udah cukup benar-benar Masya Allah tabarakallah ya. Bahkan kita sampai tidak mengingatkan diri misalkan, meskipun kita tidak melakukan sholat pada waktu-waktu tertentu itu kita masih tetap mendapatkan pahala sholat sunnah tersebut kakak. Pahala juga, nah itu barusan kalau kita meninggalkan tidak mampu melakukan sholat sunnah dikarenakan sakit, apakah kita masih tetap dapat pahala? Masih tetap dapat pahala karena keistiqomahannya. Nah lalu sekarang nih bagi kita nih, bagi seorang perempuan nih, bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, apakah ketika kita tidak sholatnya, atau misalkan bisa contoh yang lainnya juga kakak, misalkan dikarenakan kita tidak bisa membaca Al-Qur'annya, apakah itu masih tetap mendapatkan pahala? Oke. Kakak kan tahu ya bahwa wanita yang diharamkan, ya wanita yang diharamkan kalau dalam kitab Safinah itu ada 10 hal yang diharamkan atau yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau oleh wanita yang sedang nifas. As-sholatu haram sholat, wa tawafu haram tawaf, wa mashul mushafi, ya, wa hamluhu gitu ya. Misalkan kita haram membaca Al-Qur'an, kita haram membawa Al-Qur'an, kita haram memegang Al-Qur'an. Ya, kemudian apa lagi? As-shaum, kita haram apa lagi? Berpuasa. Apa lagi ya? Apa lagi lupa teteh. Diam di dalam masjid haram. Wanita diam di dalam masjid atau misalkan melewati bolak-balik lalu lalang di dalam masjid, jika kita takut darahnya netes itu juga haram kita lakukan. Kemudian at-talaq, haram untuk ditalak oleh suaminya, haram kalau suaminya
mentalak istrinya ketika sedang haid. Kemudian apa lagi? Wal istimta ya, il istimta. Bima baina surrati war rukbah, diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas di alap suka bagi suaminya, oleh suaminya antara pusar sampai lututnya. Nah, di sana kan ada bahasa puasa, ada bahasa sholat, ada bahasa ngaji, baca Al-Quran juga kan itu diharamkan, nggak dibolehkan. Aduh, kalau begitu nanti aku nggak dapat pahala sholat dong. Nanti aku nggak dapat pahala ngaji Al-Quran dong. Gitu ya. Kayaknya sepintas kayak rugi amat gitu ya. Kalau wanita yang haid, wanita yang nifas itu sehingga dapat mengurangi pahalanya. Tidak. Jadi kakak tidak. Bukan berarti kita sedang haid, bukan berarti kita sedang nifas sehingga kita tidak sholat mengurangi pahalanya. Tidak kakak. Selama kita bisa menisbatkan, selama hati kita itu bisa, kita tidak mengikuti sholatnya dikarenakan mengikuti aturan syariat agama. Sekali lagi kak, ini yang perlu digarisbawahi. Jika kita itu tidak sholatnya, jika kita itu tidak membaca Al-Qur'annya dengan niat di dalam hati, niat dalam hati karena kita mengikuti syariat agama, maka masih tetap kita mendapatkan pahala. Meskipun kita lagi haid, meskipun kita lagi nifas. Kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita niatnya males, ya itu beda lagi kakak. Karena ini teteh juga nih sambil teteh ini siapkan nih kitabnya nih, mana tadi. Karena ini nggak ketalar ini referensi kitabnya. Ini teteh ketemukan lagi ada di dalam kitab Hasyiatul Jamal ya. Ada. Oke, baik ini teteh bacakan sedikit referensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Hasyiatul Jamal di sini ada istilah watu sabu ya al-haidu ala tarki ma harruma alaiha ma harruma alaiha idza qasadat imtisal syar'i fi tarkihi. Nah, ini dalam kitab Hasyiatul Jamal ada referensi yang mengatakan seperti itu, bahwa wanita yang sedang haid itu akan diberi pahala juga atas tindakannya ketika dia itu meninggalkan apa saja yang diharamkan bagi wanita ketika sedang haid. Tetapi di sini idza qasadat, di mana wanita tersebut berniat semata-mata. Ini semata-mata imtisal syar'i fi tarkihi, semata-mata mentaati titah syariat di dalam meninggalkannya tersebut. Nah gitu kakak. Nah itu harus paham ini yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu mungkin bedanya seperti ini kakak ya. Mungkin ini bedanya seperti ini, yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Makanya kalau kita itu lagi haid, terus wanita tersebut itu kita lagi haid nih, kita dengar adzan. Misalkan kita dengar adzan, ini udah masuk nih waktu sholat. Maka harusnya hati kita itu niat kak. Kita sebagai wanita yang haid, kita sebagai wanita yang sedang bernifas, itu kan lama ya berhari-hari. Harusnya ketika kita mendengarkan adzan kita harusnya niat. Ya Allah, aku sengaja mau meninggalkan sholat karena ini adalah perintah darimu ya Allah. Karena wanita yang haid itu gak boleh sholat. Ya Allah, biasanya jam segini itu aku biasanya ngaji Al-Quran nih ya Allah. Tapi ya Allah, dengan sengaja aku tidak membaca Al-Quran pada hari ini karena aku sedang haid ya Allah. Aku mengikuti perintahmu ya Allah. Ah gitu. Jadi harusnya gitu. Nah kalau misalkan hati kita berkata seperti itu, kita masih tetap mendapatkan pahala. Meskipun kita tidak melakukan sholatnya, itu enaknya adalah orang yang punya ilmu. Tapi kalau misalkan kita dengar adzan, kita lagi santai-santai aja gitu, nggak ada rasa hati apapun itu, hati kita males-males saja. Kenapa kita nggak melakukan sholat? Ya males-males saja. Itu tidak akan mendapatkan pahala. Ya, jadi harusnya begitu. Kita harus mengetahui apa keistiqomahan yang biasa kita lakukan. Ketika kita sedang tidak haid, aku udah biasa ya Allah istiqomah aku sholat. Aku udah biasa ya Allah istiqomah sholat sunat duha. Aku udah biasa ya Allah istiqomah sholat sunat witir. Ketika kita sedang haid, ya Allah jam segini aku biasanya duha nih. Jam segini aku biasanya witir nih. Jam segini biasanya aku sholat sunat hajat nih. Tetapi aku lagi haid. Nah, maka sengaja aku tinggalkan karena aku mengikuti perintahmu ya Allah. Itu harusnya begitu ya. Jadi kakak yang bertanya, apakah ketika kita yang sedang haid masih tetap mendapatkan pahala? Masih tetap mendapatkan pahala. Yang penting niatnya mengikuti syariat agamanya Allah ya. Begitu kakak ya, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, selanjutnya lagi apa nih?
Teteh, malaikat raqib atid itu kan selalu bersama manusia. Iya, ya, meskipun kita nggak bisa melihat dengan kasat mata, tetapi kita melihat dengan keimanan di dalam hati bahwa selalu ada malaikat yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ya, itu sana diamnya di mana? Malaikat raqib atid itu diamnya di mana? Ya, sama kita nggak kelihatan. Udah kita mengimaninya dengan hati. Kita mengimaninya dengan hati. Karena ingatlah Kak, Allah Ta'ala pernah berfirman kan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu dauhan Al-Qurannya. Wallahu a'lam bil muradi. Itu dauhan Al-Qurannya, kita harus ingat. Itu sudah jelas sekali nampak ada di dalam Al-Qur'annya kan, ya. Tidaklah seseorang mengucapkan sebuah ucapan kecuali bersamanya itu ada malaikat raqib dan itu ada malaikat atid. Itu jelas ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, Kakak tahu artinya raqib itu apakah? Artinya raqib itu adalah yang menjaga. Artinya atid itu yang selalu hadir. Jadi artinya raqib itu yang selalu menjaga, yang artinya atid itu yang selalu hadir. Itu nanti bisa kita lihat juga pembahasannya ada di dalam kitab Nurul Dhalam. Ya, yang membahas ini ada di dalam kitab Nurul Dhalam. Jadi di dalam kitab Nurul Dhalam itu dijelaskan bahwa ada malaikat raqib dan juga ada malaikat atid. Ini nama dua malaikat. Jadi ada dua malaikat yang namanya raqib atid. Ini bukan seperti yang kita kira. Dulu ketika Teteh belum ngaji, dulu Teteh itu berpikir ada malaikat yang selalu mencatat amal baik yang ada di sebelah kanan, kemudian yang mencatat amal buruk itu yang ada di sebelah kiri. Jadi Teteh itu berasumsi kalau ada dua malaikat, yang pertama malaikat raqib, yang kedua namanya malaikat atid. Bukan. Jadi bukan dua malaikat sosok yang berbeda, bukan. Malaikatnya sama, ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita, malaikatnya sama. Bukan yang pertama ini namanya raqib, yang kedua ini namanya atid, bukan. Namanya raqib atid. Kedua malaikat ini namanya raqib atid. Jadi bukan yang ini namanya raqib, yang ini namanya atid, bukan. Tetapi nama malaikatnya adalah raqib atid. Jadi begitu Kakak. Nah, kalau untuk malaikatnya itu ada berada di mana gitu ya. Tinggalnya itu berada di mana gitu. Nah, kalau itu sih ikhtilaf, itu maksudnya banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Banyak sekali itu perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau malaikat raqib atid itu berada di gigi. Di gigi apa itu? Kalau ini namanya sih gigi geraham ya. Ada yang bilang ada di gigi geraham kiri dan kanan. Ada ulama yang mengatakan itu ada di pundak, ada di pundaknya. Ada juga ulama yang mengatakan tinggalnya itu berada di janggut, di dagu lah, ini di dagu ya, karena wanita kan gak ada janggut, di dagu. Ada juga yang mengatakan itu ada di kedua bibir kita. Nah itu pokoknya kalau yang Teteh ketahui di dalam beberapa referensi kitab itu beberapa ulama itu mengatakan berbeda-beda pendapat. Ada juga seperti Imam Mujahid yang mengatakan kalau misalkan kita itu sedang posisi misalkan kayak kita duduk, maka salah satu malaikat itu yang satu berada di depan, yang satu berada di belakang. Kalau misalkan kita lagi posisi tidur, maka yang satu itu ada di samping kepala dan satunya itu ada di samping kaki. Yang satu samping kepala, yang satu di samping kaki. Nah itu intinya itu banyak sekali lah kalau itu untuk perbedaan pendapat ulama. Tetapi yang penting kan Kak, kita itu melihatnya, meyakini itu dengan keimanan kita ya Kak. Meyakini dengan keimanan kita. Kita nggak tahu sekarang malaikat itu posisinya di bibir kah, di pundak kah, di dagu kah, di atas, di bawah kah, di samping kanan kiri kah, seperti itu. Wallahu alam. Tetapi kita meyakini dengan keimanan hati kalau malaikat raqib itu ada dan selalu menemani kita kemanapun kita pergi ya. Begitulah Kak. Jadi karena kalau keterangan bahkan Syekh Al-Baijuri pun itu sampai tawakuf gitu ya. Kalau Imam Syekh Al-Baijuri itu sampai tawakuf. Artinya tawakuf itu ya no comment lah ya.
nak komen lah, no komen, nggak tahu aku malaikat raqib atid ada di sebelah mana, tapi aku meyakini mengimani kalau malaikat raqib atid itu ada, udah itu udah cukup. Ya, begitulah kakak yang bertanya. Nah, ini kakak sampai penasaran banget ini malaikat raqib atid ini ada di mana ya kak? Baik begitu kakak ya. Mungkin ini masih banyak ini pertanyaannya. Tapi kayaknya ini yang terakhir aja dulu ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya insya Allah nanti dilanjutkan di video yang selanjutnya ya kak ya. Oke, teteh apa sih bedanya katanya fitnah kubur dan adab kubur? Ya, oke, ada itu di dalam kitab I'anah ya. Oke, tapi kakak sebelum itu teteh seperti biasa nih mau mempromosikan dulu. Mau mempromosikan dulu itu kopi yang di belakang ya kakak. Barangkali kakak yang baru gabung sama teteh, yang baru melihat video teteh, yang belum tahu kalau teteh juga menjualan produk kopi. Kopi kesehatan kak, kopi lanang jagat, lanang godek dan juga kopi jimat lanang. Kopi ini sangat baik sekali untuk kesehatan kita karena untuk membantu memperbaiki sistem saraf dalam tubuh dan juga untuk membantu memperlancar pengaliran darah dalam tubuh kita. Maka siapapun bisa menikmati kopinya, kecuali yang punya sakit ginjal tidak disarankan dulu ya. Kalau yang punya sakit jantung, mah dan hipertensi, maka tidak disarankan dulu minum yang toples merah ya, karena itu kandungan kafeinnya cukup tinggi. Maka yang aman, yang lanang jagat atau yang jimat lanang ya, terutama nih bagi para kaum suami. Ini kayaknya cocok banget. Untuk para kaum suami apalagi yang sudah punya keluhan di durasi, di kekerasan, stamina, di gairah, serius nih kak. Itu kakak jelas membutuhkan pemulihan. Nanti kakak bisa berikhtiar meminum lanang jagat, lanang godek kalau kakak tuh pengen apa ya, pengen berubah lagi misalkan kayak Bima. Ya, bisa nanti kakak beli kopinya mau di TikTok, mau di Shopee ada, Lazada ada, di Tokopedia ada, nama toko teteh Al Asren ya kak ya, atau misalkan kakak bisa lewat WhatsApp admin teteh juga. Oke, lanjut senate sok lanjut teh, jangan promo dulu teh. Lanjut katanya ini teteh apa sih bedanya fitnah kubur dan adab kubur? Ini ada nih di dalam kitab I'anah ya, nggak tahu ini referensinya nggak ketalar. Oke, ini teteh sudah mempersiapkan kitabnya. Ini ada kitab I'anah ya, sudah teteh disiapkan tadi halamannya ya kak. Teteh baca referensinya biar kakak jelas juga, barangkali kakak pengen tahu dengan referensinya. Baik. Oke, ini ada referensinya ya kak ya, sudah teteh pisahkan nih. Oke, teteh bacain ya referensi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu baina fitnatil kuburi wa adabihi. Dan perbedaannya antara fitnah kubur dan wa adabihi dan adab kubur itu adalah annal ula takunu bimtihanil mayyiti bis-su'ali. Dalam kitab I'anah itu dikatakan bahwa sesungguhnya yang awal, berarti yang awal itu tadi membahas fitnah kubur ya, itu adalah ketika si mayit itu diuji. Diujinya apa itu si mayit? Dengan bisu'ali, dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Maka nanti Masya Allah tabarakallah, ketika kita nanti sudah wafat, kita dimasukkan ke alam barzah, kita masukkan ke alam kubur, maka nanti kita akan disamperin lah, maksudnya nanti akan ada malaikat yang bertanya kepada kita. Nah, malaikat yang bertanya kepada kita itu, maka itu dikatakan dengan fitnah kubur. Pertanyaannya itu yang dikatakan dengan fitnah kubur. Nah, tentu kita tahu ya bahwa di alam kubur itu ada apa barusan? Ada proses su'alul malaika ini. Ada pertanyaan dari dua malaikat. Kita sudah tahu ya, malaikat munkar dan malaikat nakir. Nah, jadi diinterogasi nih kita itu nanti oleh malaikat munkar nakir. Jadi ini yang dikatakan dengan fitnah kubur. Kemudian dilanjutkan wa amal adabu. Adapun adab kubur itu adalah fa'amun. Fa'amun itu lebih umum. Kalau adab kubur itu fa'amun lebih umum. Di sini dilanjutkan yakunu nasyian. Yakunu nasyian an adami jawabis su'ali wa yakunu an ghairi dzalik. Jadi siksa kubur itu bisa muncul dari ketika kita ditanya oleh malaikat munkar nakir, ternyata kita itu nggak bisa menjawab. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka ya nanti kita akan mendapatkan siksaan.
oleh malaikat tersebut. Kenapa kita tidak bisa menjawab? Ya, itu dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita sedang di dunia dan kita itu belum sempat bertaubat dari segala dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Maka itu adalah dikatakan dengan adzabul qabri. Jadi perbedaannya fitnah kubur dengan siksa kubur. Fitnah itu adalah itu jadi suatu fitnah bagi kita ketika kita ditanya oleh malaikat munkar nakir. Semuanya ditanya oleh malaikat munkar nakir, semuanya ditanya itu jadi fitnah bagi kita. Ya, maka ketika pertanyaan tersebut kita tidak bisa menjawab, maka kita akan mendapatkan siksaanlah di sana, dan itu dikatakan dengan wa'adzabul qabri, dengan siksaan kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita terus berdoa kepada Allah, dan juga Teteh sangat mengharapkan sekali, minta mohon doanya dari kalian semua, karena kita tidak tahu ya, siapa tahu mungkin salah satu doa dari kalian yang diijabahi oleh Allah sehingga dosa Teteh itu diampuni oleh doa-doa kalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka diusahakan ketika kita sudah beres sholat, kita selalu mendoakan, jangan egois, jangan mendoakan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berdoalah untuk kepentingan yang lainnya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Ini yang berhubungan ke hakul adami. Kita akhiri wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu harus istighfar, itu harus selalu kita ucapkan. Jadi kita meminta istighfar bukan hanya khusus untuk diri kita sendiri, termasuk untuk wa jami'il muslimin wal muslimah wal mu'minin wal mu'minah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang Teteh sampaikan saat ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika ada salahnya mohon dibenarkan. Ya maklum ya, Teteh kan manusia, jika ada benarnya secara hakikatnya tentu itu dari Allah. Ya, mudah-mudahan selalu ada manfaatnya dan kita bisa memanfaatkannya, dan mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang begitu banyak kemanfaatan bagi setiap orang yang mendengarkannya dan penuh dengan keberkahan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah yang belum terjawab pertanyaannya insyaallah nanti di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.